Belum ke-record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Aditya Putra Suendar. Saya dari salah satu kelompok di kelompok 9RB. Di sini ada kawan-kawan saya, ada Mas Ayu Franstika dengan NIM 016, ada Adisya Ridya Nurrahma dengan NIM 056, dan juga Junpito Salim dengan NIM 086. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas kami dari exercise 2, reasoning dengan judul perancangan mesin penyiraman otomatis menggunakan fuzzy logic. Oke, boleh di next. Nah, ini untuk kelompok kami. Next lagi. Bisa ke slide 3, Om. Nah, gitu dong. Oke, sip. Nah, di dalam fuzzy logic ini kita singkat aja. Ada membership function, choose function, antara linear dan juga sigmoid, serta the next step-nya adalah di fuzzification. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya akan menjelaskan sedikit soal fuzzy logic ini. Itu suatu cabang ilmu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia gitu. Sehingga diharapkan komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia dengan kecerdasan buatannya. Nah, adapun 3 proses yang melalui implementasi fuzzy logic ini ada fuzzification, evaluasi rule, dan juga diffusification. Mungkin boleh dilanjut, Om Jun. Nah, sebelum kita masuk ke implementasi code-nya dulu, sedikit lagi yang saya tambahkan soal judul kami ini, perancangan mesin dan juga penyiraman otomatis menggunakan fuzzy logic gitu. Nah, perancangan mesin penyiraman otomatis ini dibuat dengan merancang alat penyiraman yang secara otomatis dapat 2 tugas, yaitu mengerjakan software dan juga hardware-nya, maupun perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, software digunakan untuk menggerakkan hardware supaya alat dapat berjalan dengan baik. Hardware dibutuhkan untuk alat yang digunakan seperti sensor dan juga pompa air. Di dalam laporan kami itu sudah dicantumkan juga untuk flowchart-nya, diagramnya itu, mulai dari start, kemudian membaca kelembapan tanah, membaca suhu udara, baru dilakukan fluidification, dan juga the next step yang akhirnya adalah pompa airnya menyala. Nah, alat penyiraman dengan otomatis ini dirancang untuk menyiram tanaman atau mungkin taman berdasarkan dengan 2 buah inputan, yaitu sensor suhu dan juga kelembapan tanah gitu. Kemudian baru dilanjutkan proses pada fluidification dan menghasilkan output berupa penyiraman tanaman secara otomatis. Nah, kita masuk dalam implementasi codingannya. Oke, ini ada input dan juga outputnya ya. Di tahap ini, kebutuhan-kebutuhan fungsional rancang bangunan implementasi dari penyiraman air otomatis akan didefinisikan. Nah, kalau kita ngelihat dari inputnya itu ada udara, kelembapan tanah, dan juga intensitas. Nah, jadi kalau misalnya di udara ini itu untuk mengontrol input dari suhu udara, kemudian kelembapannya itu adalah untuk mengontrol kelembapan tanah, dan juga intensitasnya adalah untuk mengontrol intensitas cahaya. Baru nanti akan dihasilkan output, yaitu durasi dari penyiraman tersebut gitu. Nanti bakal dijelaskan untuk durasi penyiraman ini mulai dari yang lambat dan juga sampai ke lama gitu. Dari sebentar sampai lama. Oke, mungkin boleh di next.
Nah, karena sudah masuk ke desain fungsi membership, bakal dilanjutkan oleh kawan saya. Di sini bisa kita lihat desain fungsi membership-nya, yaitu ada fungsi membership udara. Yang ini merupakan inputan dari alat pengukur suhu. Mode tingkat pengukurannya yaitu ada cool, normal, dan hot. Kemudian kelembaban. Ini juga fungsi membership berasal dari alat pengukur kelembapan udara. Dan di sini membershipnya ada dry, moist, dan wet. Kemudian selanjutnya implementasi code untuk fungsi membership cahaya. Di sini merupakan hasil input dari alat. Tunggu. Apa tadi? Lupa gue. Alat penyiraman, Jun. Oh iya. Tunggu ulang lagi ya. Di sini adalah di sini adalah membership fungsi untuk intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini diambil dari inputan alat tunggu ulang lagi ya. Dan di sini merupakan fungsi membership untuk intensitas cahaya. Fungsi ini berasal dari inputan sensor yang akan ini merupakan fungsi ini merupakan fungsi membership intensitas cahaya yang merupakan inputan dari sensor. Dan di sini mode tingkat pengukurannya ada redup dan terang. Redup dimulai dari 105 lux, kemudian sampai 139 lux. Kemudian untuk terang ada 135 sampai 173 lux. Bisa dilihat di visualisasinya. Dan di sini ada titik abu-abunya. Kemudian selanjutnya ini adalah membership fungsi durasi. Yang ini merupakan hasil output dari hasil olahan membership fungsi yang ada tadi dengan fuzzy logic, yang mana mode tingkat hasilnya ada short, medium, dan long. Kemudian ini adalah visualisasi dari semua membership fungsi yang tadi. Di sini adalah udara, yang mana cool ini berwarna biru dari 0 sampai 15, kemudian ada normal dari 10 sampai 25 derajat, kemudian ada hot dari 21 sampai 37 derajat. Kemudian ada kelembapan yang tingkatnya dari dry ini 0 sampai 20, kemudian ada dari
ada moist dari 11 sampai 50 dan ada wet dari 40 sampai 70. Kemudian membership fungsi durasi penyiraman ada 0 sampai 30, kemudian itu merupakan short, dan ada medium dari 20 sampai 50 detik, dan ada long 40 ke atas. Dan selanjutnya ini adalah untuk pembuatan rule. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan rule. Di sini kami membuat 4 rule, di mana rule yang pertama itu kita menggunakan control.rule, di mana jika udara hot dan kelembapannya dry, maka durasi yang terjadi adalah long. Rule yang kedua adalah jika udaranya hot dan kelembapannya moist, maka durasi yang terjadi adalah medium. Rule yang ketiga adalah jika udaranya normal dan kelembapannya dry, maka durasinya long. Dan rules yang keempat adalah jika udaranya normal dan kelembapannya moist, maka durasinya medium. Next. Baik, selanjutnya diffusification. Di sini kami membuat variabel baru yang bernama penyiraman underscore CTRL sama dengan CTRL control system yang memuat rule 1, rule 2, rules 3, dan rule 4. Kemudian di sini ada variabel baru lagi, namanya durasi underscore penyiraman sama dengan control system simulation dalam kurung penyiraman underscore CTRL. Oke, selanjutnya adalah pengaplikasian, di mana durasi underscore penyiraman dot input suhu udara input suhu udara, di mana kita di sini akan menginputkan suhu dari udara tersebut. Kemudian ada durasi underscore penyiraman dot input kelembapan tanah, digunakan untuk menginput kelembapan tanah. Kemudian ada durasi underscore penyiraman dot compute. Di sini kita menginputkan suhunya 18 dan kelembapan tanahnya 28. Oke, kemudian kita ingin melihat hasilnya dengan print durasi underscore penyiraman dot output durasi penyiraman. Kemudian durasi dot view sim sama dengan durasi underscore penyiraman, dan didapatkan hasil 55,49 detik, di mana durasi tersebut itu terdapat di segitiga yang berwarna hijau atau durasi long. Terus menggunakan arrange 105, 107, 4, dan 1 untuk mencari intensitas cahaya. Dan intensitas redup dari 105 sampai 139 lux, dan intensitas terang menggunakan 135 sampai 173 lux. Dan di sini saya menggunakan rule 1, yaitu jika udara hot dan kelembapan dry intensitasnya redup, maka durasinya long. Dan rule 2, jika udara hot, kelembapan moist, dan intensitasnya redup, maka durasinya short. Dan rule 3, jika udara hot dan kelembapan dry, intensitasnya terang, maka durasinya long. Untuk rule 5, jika udara normal dan kelembapannya dry, intensitasnya redup, maka durasinya medium. Rule 6, jika udara normal dan kelembapannya moist, intensitasnya terang, maka durasinya short. Rule 8, jika udara normal dan kelembapannya moist, intensitasnya terang, maka durasinya medium. Rule 9,
Jika udara hot dan kelembapannya wet dan intensitasnya redup, maka durasinya medium. Untuk rule 10, jika udara normal dan kelembapannya wet dan intensitas terang, maka durasinya short. Dan hasil pengaplikasian setelah penambahan variabel linguistiknya, yaitu menggunakan durasi penyiraman input suhu udara untuk mencari suhu udara dan durasi penyiraman input untuk input kelembapan tanah dan intensitas cahaya dengan menghasilkan suhu udara 26, kelembapan tanah 18, dan intensitas cahaya 123. Nah, di sini kita menggunakan print, durasi penyiraman output, durasi penyiraman, durasi untuk menampilkan grafik durasi penyiraman, yaitu short 0 sampai 30, medium dari 20 sampai 50, dan longnya 40 sampai 90. Baik, untuk analisis hasil akhir yang kita dapat, bisa kita simpulkan bahwasannya untuk penyiraman air pada taman dapat dikontrol menggunakan metode fuzzy logic berdasarkan data suhu dan juga kelembapan tanah yang sudah tadi kita implementasikan di code-code di dalam ya. Nah, sehingga durasi penyiraman sesuai dengan kebutuhan tanaman pada taman tersebut. Kemudian dengan adanya alat penyiraman taman menggunakan fuzzy logic ini terbukti sangat membantu dan meringankan beban tugas dari perkebunan kita sebut ya. Dan juga alat penyiraman taman menggunakan fuzzy logic ini sebenarnya tidak didesain khusus hanya untuk tanaman atau mungkin taman saja, tapi dapat digunakan untuk penyiraman tanaman-tanaman yang lain gitu di tempat lain juga begitu. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan, mulai dari latar belakang, implementasi code, visualisasi, dan juga analisis hasil akhir yang kita dapat. Saya Muhammad Aditya Putra Swendar, mewakili kelompok saya, kelompok 9 kelas RB Kecerdasan Buatan. Mohon maaf jika ada salah kata. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang.